Halo, assalamualaikum, selamat pagi, masyarakat Indonesia yang berharap kejayaan, kebahagiaan, keadilan untuk negara Republik Indonesia, untuk masyarakatnya. Sedikit ingin mengulik, ya bukan suatu permasalahannya, tapi suatu sedikit problem yang kadang terjadi di lingkungan kita, terutama pada saat kita menjalankan sholat jamaah di masjid. Siapapun kita, baik yang mukim atau orang tempatan maupun kita yang sedang dalam perjalanan atau orang lain dalam perjalanan. Jadi permasalahannya, bukan permasalahannya, kita ulang lagi, tapi kembali lagi ke judulnya, yaitu antara sunnah, kebaikan, dan juga adab. Ini yang jarang diperhatikan. Bahkan di kajian-kajian pun saya kira belum ada yang menyampaikan hal ini. Mungkin ada, saya nggak tahu, tapi kemungkinan ada. Tapi saya belum pernah mendengar. Jadi yang pertama, ketika kita menjadi musafir atau orang yang sedang dalam perjalanan, terus kita mampir ke suatu masjid atau musola untuk melaksanakan sholat, dan kita berniat untuk berjamaah dengan jamaah setempat, maka karena kita tamu, orang datang, kita baru datang ke masjid tersebut, maka alangkah baiknya kita melihat sikon keadaan masjid tersebut. Kenapa? Karena kita nggak tahu imamnya ini yang mana, terus apakah sudah waktunya qomat atau belum. Jangan tiba-tiba kita baru datang ke masjid tersebut, lalu dengan PD-nya kita lama-lama di kamar mandi, mungkin ambil buang air kecil, buang air besar, terus kita berwudu, kita masuk ke masjid, lalu kita sholat sunnah, tidak melihat sikon, yang harusnya masjid tersebut sudah melakukan iqomat karena jamaahnya sudah ada semua, imamnya sudah ada semua. Ini tertunda karena kita mementingkan ibadah sunnah kita. Bagus, sholat sunnah bagus, tapi yang namanya sholat sunnah ini bisa dikodok, bisa dilakukan setelahnya. Misalkan sholat zuhur, harusnya kita sholat sunnah qobliyah zuhur, tapi karena waktunya sudah mepet, kita bisa melakukan setelahnya, kita ganti. Misal kita 2 rakaat sebelum zuhur, kita ganti setelah zuhurnya. Ini yang kadang kurang diperhatikan. Jadi orang tempatan, imamnya menunggu kita melaksanakan sholat sunnah. Ditambah lagi jika kita sok itu apa ya, gaya atau ya sholatnya dilama-lamakan. Kita biasa sholat sunnah lama, di situ kita melakukan sholat sunnah dengan lama, sehingga makin lama menunggu untuk iqomah karena kita melaksanakan sholat sunnah. Ini yang pertama. Jadi ya untuk para musafir harus memperhatikan hal ini. Siapapun, baik saya, Anda semua, atau siapapun, kita melihat kemaslahatannya untuk kebaikan semua, bukan mementingkan sunnah, karena sunnah bisa, jadi bukan merendahkan sunnah juga. Tapi sholat sunnahnya bisa dikerjakan setelah sholat fardu, bisa dikodok. Terus yang kedua, bagi siapapun ya yang sholatnya ini terlambat atau menjadi masbuk, paling tidak apabila dalam sholat masbuk tersebut kita masbuk di sholat maghrib dan isya ataupun subuh, andai karena masjid itu kecil atau musola itu kecil, maka alangkah baiknya misal kita berjamaah satu rombongan atau berapa orang, paling kan kita ketika sholat melafalkan surat dan sebagainya, ada baiknya kita sholatnya di luar masjid. Karena apa?
takutnya kita mengganggu zikir mereka. Kita melaksanakan sholat, membaca surat-surat, dan yang jamaahnya sudah selesai ini sedang berzikir, jadi suaranya jadi terganggu, jadi tidak konsen, karena banyak terjadi hal tersebut menjadikan sholatnya lupa suratnya, lupa rakaatnya, karena ada dua suara yang menjadi satu, jadinya berbenturan. Alangkah baiknya sholatnya di luar daripada masjid, maksudnya di serambi masjid kan masih ada tempat lah, baiknya di situ. Tapi nggak apa-apa, misal masjidnya luas atau musolahnya luas, bisa dikerjakan di dalam musola tersebut, ambil baiknya saja. Lalu yang ketiga ini yang jarang diperhatikan ya, bagi jamaah ya, kita lah yang melaksanakan sholatnya di shaf kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Ini kita berusaha sadar diri. Oke lah, setelah tahiyat, setelah salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, berzikir itu sunnah. Kembali lagi, berzikir itu sunnah. Kita istighfar, terus la ilaha illallah wa la syarikalah, terus Allahumma salam, sampai selesai, itu sunnah. Tapi kita melihat dulu di depan kita itu siapa. Karena apa? Karena di depan kita ini kadang orang yang sibuk, terus banyak kegiatan. Jadi setelah sholat mungkin terus sekedar doa ringkas, mau balik kanan, mau mundur ke belakang. Tapi karena yang soft, yang belakangnya ini tidak tidak paham, masih wudu dalam barisan. Paling tidak kita yang berada di soft kedua, ketiga, keempat, ke belakang lah. Soft seterusnya itu kita kasih ruang, baik kanan ataupun kiri kita kasih ruang. Jadi setelah kita membaca Allahumma salam, kita bergeser, boleh bergeser ke depan atau ke belakang, atau kita bisa berdiri terus berzikir di belakang. Jadi kita mengutamakan, memuliakan mereka yang sholatnya terbatas karena waktu. Ya bukannya apa, kan ada pekerja yang berusaha mengutamakan waktu sholat. Jadi langsung meninggalkan pekerjaannya, langsung sholat, dan setelah salam dia berdoa sebentar langsung kembali ke pekerjaannya. Itulah kita perlu diperhatikan. Dan mungkin ada yang bertanya, kenapa kok udah tahu kerjaannya waktu sholatnya sebentar kok, tapi mengambil soft pertama? Lah ini ya karena kita yang orang tempatan mungkin itu sholatnya terlambat semua. Begitu komat baru kita pada datang. Lah mereka yang mengajar waktu sholat, mungkin mereka setelah azan mereka langsung pergi ke masjid, ambil air wudhu terus sholat. Jadinya mereka masuk di soft barisan pertama, karena barisan pertama ini masih kosong. Lah kita yang datangnya ke masjid setelah komat atau bahkan sudah rakaat kedua, ketiga, jadi kita di belakang. Maka untuk itu ya saya mengajak kepada semuanya untuk, terutama diri saya pribadi, untuk mengajak gimana kita memperhatikan hal ini supaya orang yang dari depan, misalnya soal pertama atau soal kedua mau ke belakang, ini mudah ada jalan untuk ke belakang langsung, tidak muter-muter. Ditambah lagi misal ada yang di belakang ada yang masbuk sholatnya itu langsung di soft paling belakang soft, misalnya soft ketiga, soft keempat, ini yang dari depan ini bingung mau mundur ke belakang, tapi ada orang sholat, maka dia akan muter-muter melangkahi jamaah satu sampai jamaah yang lainnya. Misal selesainya ini di soft yang paling kiri, tapi yang lupa sebelah kanan, maka dia harus melewati jamaah dari kiri ke kanan. Ini kan kurang sopan juga, kurang adab. Apalagi anak-anak yang sering bermain gitu ya, assalamualaikum, langsung lari. Tapi misalkan ada celah sedikit untuk untuk lewat, itu bagus. Kita bukan meninggalkan zikir, kita berdiri. Mungkin setelah doa Allahumma salam kita bisa berdiri terus ambil zikir di belakang atau di tempat yang aman buat lewat biar tidak mengganggu orang untuk lewat. Seperti itu. Semoga bermanfaat, bukan berniat bermaksud untuk menggurui atau tapi untuk introspeksi buat saya. Terus apabila bermanfaat buat
semuanya juga alhamdulillah bersyukur sekali. Terima kasih, semoga sehat selalu, terus rezeki kita lancar semua. Saling berdoa semoga diistiqomahkan dalam amal ibadah sampai ajal menjemput kita. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.